Pernah kepikiran nggak gimana sih sebuah kelas di Dart itu bisa hidup jadi objek yang beneran bisa kita pakai? Nah, ibaratnya kelas itu kan blueprint-nya ya, tapi siapa yang ngebangunnya? Terus, gimana caranya biar data-data penting di dalamnya itu aman? Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas dua jagoan utamanya. Konstruktor, si tukang bangun objek, sama enkapsulasi, si bodyguard buat data kita. Oke, jadi ini dia nih agenda kita. Pertama, kita bakal kenalan sama cara ngebangun objek pakai berbagai jenis konstruktor. Udah gitu, kita lanjut bikin tembok pelindung pakai properti private. Terus kita pasang gerbang khusus pakai getter dan setter. Dan yang paling seru, di akhir kita bakal gabungin semua ilmunya buat bikin studi kasus sistem login yang aman. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa itu konstruktor? Gini deh, bayangin kelas itu cetak biru rumah. Nah, konstruktor ini tuh tim konstruksinya. Dia itu metode spesial yang langsung kerja pas kita bilang, bikinin objek baru dong dari kelas ini. Tugas dia tuh simple tapi krusial. Mastiin semua properti atau bagian rumah itu dapat nilai awalnya, biar objeknya siap pakai. Sip, sekarang kita masuk ke bagian pertama, membangun objek. Biar gampang, kita bakal pakai contoh kelas mobil yang sederhana aja ya buat jadi blueprint kita hari ini. Nah, ini dia yang paling umum kita temui, namanya parameterized constructor. Lihat deh kodenya, mobil dalam kurung this.merk, this.tahun. Ini tuh sintaks kerennya Dart buat bilang, hey, parameter pertama yang masuk langsung jadi nilainya merk. Yang kedua, langsung jadi nilainya tahun. Jadi pas kita bikin mobil A, kita langsung kasih Honda dan 2020. Simple kan? Langsung to the point. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kita butuh cara lain buat bikin objek? Misalnya, kita mau bikin objek dari data JSON yang didapat dari internet. Atau kita cuma mau bikin objek mobil dengan spek default. Nah, konstruktor yang tadi itu kan agak kaku ya. Disinilah kita butuh kru konstruksi yang lebih spesialis. Dan inilah solusinya, named constructors. Sesuai namanya, kita bisa ngasih nama ke konstruktor kita. Lihat deh, mobil.baru. Jadi kita kayak bikin pabrik khusus dengan nama .baru. Tiap kali kita panggil mobil.baru, boom, langsung jadi deh mobil Toyota tahun 2023, nggak perlu masukin parameter lagi. Ini praktis banget buat bikin objek default. Contoh lain yang keren banget nih, dari JSON. Ini nunjukin kekuatan name constructor buat ngolah data dari luar kayak dari API. Jadi, kru dari JSON ini udah dilatih buat baca data format JSON. Dia tahu harus ngambil nilai dari key merek dan tahun buat ngebangun objek mobil kita. Kode jadi lebih rapi dan jelas banget tujuannya kan? Oke, kita ganti topik sedikit. Gimana kalau kita punya objek yang datanya itu harga mati? Sekali dibuat, nilainya sekali lagi gak akan pernah berubah. Nah, buat kasus kayak gini, Dart punya senjata rahasia buat optimasi performa. Namanya Constant Constructor. Poin kuncinya di sini ya. Lihat, kita pakai const di konstruktornya dan semua propertinya itu final. Artinya, objek ini immutable alias gak bisa diubah. Nah, keajaibannya terjadi pas kita bikin merah dan merah lagi dengan nilai yang persis sama. Dart itu pinter. Dia nggak buang-buang memori dengan bikin dua objek. Dia cuma bikin satu objek di memori, terus merah dan merah lagi, itu nunjuk ke objek yang sama. Ini super efisien, apalagi di Flutter. Oke, yang ini agak advance tapi powerful banget. Lihat deh, bagian setelah titik 2, itu namanya initializer list. Kode di sini dieksekusi sebelum isi konstruktor yang ada di dalam kurung kurawal kurung. Kenapa ini penting? Karena properti yang final kayak X dan Y ini wajib punya nilai sebelum badan konstruktornya jalan. Di contoh ini, kita pakai buat mastiin nilainya selalu positif dengan apps-nya. Keren kan? Jadi kita bisa proses data dulu sebelum objeknya benar-benar jadi. Oke, sesi membangun objek selesai. Kita udah jago nih bikin objek pakai macam-macam cara. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngelindungin isi dari objek yang udah kita bangun? Nah, disinilah kita masuk ke konsep enkapsulasi, atau gampangnya, cara kita ngebungkus data biar aman. Aturannya di Dart itu simple banget. Mau bikin sesuatu jadi privat, tinggal tambahin underscore atau garis bawah underscore di depan namanya. Udah, gitu aja. Privat di sini artinya properti atau metode itu cuma bisa diakses dari dalam file yang sama. Anggap aja kayak kita ngasih label rahasia ke sebuah dokumen.
Nah, ini buktinya. Kalau kita nekat, coba akses NIM dari luar kelasnya, langsung deh Dart ngamuk. Kita bakal dapat error. Ini nunjukin kalau sistem keamanannya beneran jalan. Data privat kita aman, gak bisa diintip atau diubah sembarangan dari luar. Oke, jadi kalau datanya dikunci, terus gimana dong cara kita ngakses atau ngubahnya dengan aman? Nggak mungkin kan kita kunci selamanya? Nah, tentu ada caranya. Kita butuh semacam gerbang yang terkontrol. Dan jawabannya adalah getter dan setter. Ini adalah dua metode spesial yang jadi penjaga gerbang buat properti private kita. Gampangnya gini, getter itu buat ngintip atau baca data, dan setter itu buat ngubah atau nulis data. Biar lebih kebayang, getter itu kayak jendela kaca di toko. Kita bisa lihat barang di dalam, yaitu nilai underscore nama, tapi nggak bisa ngambil. Nah, kalau setter, itu kayak pintu masuk yang ada satpamnya. Sebelum ada data baru yang boleh masuk, satpamnya bakal periksa dulu. Aman kan? Nah, disinilah kekuatan setter kelihatan. Lihat di dalamnya ada if. Inilah satpamnya lagi kerja. Dia punya aturan. Nama yang baru panjangnya harus minimal 3 karakter ya. Kalau aturannya lolos, data baru boleh masuk. Kalau enggak, ya ditolak. Dengan begini, data kita dijamin selalu valid. Yuk, kita tes satpamnya. Kita coba ganti nama produk jadi TV, yang cuma 2 karakter. Apa yang terjadi? Setternya jalan, if-nya ngecek, dan gagal. Aturannya nggak terpenuhi. Pesan error muncul, dan yang paling penting, nama produknya nggak berubah. Dia tetap monitor. Data asli kita aman sentosa. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Kita bakal pakai semua yang udah kita pelajarin, constructor, property private, getter, dan setter, buat ngebangun sesuatu yang nyata. Sebuah kelas user yang aman. Ini penting banget kan di hampir semua aplikasi? Rancangannya kayak gini. Data paling sensitif, yaitu username dan underscore password, pastinya kita bikin private. Wajib. Terus, kita cuma kasih jendela atau getter buat username aja. Kenapa? Ya karena password itu gak boleh bisa dilihat dari luar dong. Sisanya kita bikin metode public buat interaksi yang aman. Lihat metode loginnya. Karena metode ini ada di dalam kelas, dia punya akses khusus ke underscore username dan underscore password yang private tadi. Jadi, dia bisa ngebandingin data login yang dimasukin user sama data yang tersimpan di dalam tanpa harus ngeluarin password aslinya. Aman banget kan? Dia cuma ngasih jawaban true atau false. Dan ini adalah contoh enkapsulasi yang sempurna. Metode ganti password ini lebih dari sekedar setter biasa. Dia punya 2 lapis keamanan. Pertama, dia cek dulu password lamanya bener nggak? Kedua, dia pastiin password barunya cukup kuat, minimal 8 karakter. Cuma kalau dua-duanya lolos, baru deh underscore password yang private itu di-update. Super aman. Jadi, kesimpulannya gampang. Konstruktor tuh buat ngebangun objek kita dan ada banyak jenisnya biar fleksibel. Nah, setelah objeknya jadi, enkapsulasi pakai underscore, getter, dan setter bertugas jadi bodyguard-nya buat ngelindungin data di dalamnya biar tetap aman dan valid. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Coba deh sekarang iseng-iseng lihat lagi proyek yang lagi Anda kerjain. Ada nggak data-data penting kayak ID user, saldo, atau status yang masih telanjang alias bisa diakses dari mana aja? Mungkin ini saat yang tepat buat mulai ngebangun benteng pertahanan buat data-data itu.